Jadi jangan doa, ya Allah, Allahumma muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini belum terjamin hasanahnya kalau ini. Doanya sebagaimana yang tadi diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan karena hebatnya doa ini kata sahabat Anas bin Malik, merupakan doa yang paling sering. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di pertemuan sore hari ini kita akan membahas bersama tentang satu doa. Yang doa ini merupakan doa favoritnya Rasulullah SAW. Dalam riwayat Sahihain, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan ini dari Anas bin Malik itu sehari-hari sama Nabi. Berarti kalau sahabat Anas menceritakan sesuatu tentang Rasulullah, ini bisa dijamin sangat valid. Karena sehari-harinya beliau itu bersama dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kana aktsaru du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa Nabi yang paling sering beliau panjatkan adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kalau di kita dikenal dengan nama doa sapu jagat, artinya doanya singkat tapi maknanya luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi aku daripada azab api neraka. Nah, sekarang kita akan bahas ulama memaknai doa ini gimana? Nah, kita akan bahas bersama. Al-hasanah fid dunya. Apa yang dimaksud dengan kebaikan yang ada di dunia? Al-hasanah fid dunya, kebaikan yang ada di dunia menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah al-mar'atus salihah. Istri yang solihah. Ya berarti kalau bagi ibu-ibu ya suami yang soleh. Itu hasanah yang ada di dunia menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi nanti kita akan lihat para ulama itu punya persepsi-persepsi sendiri tentang makna hasanah di dunia. Sayyidina Ali bilang istri yang solihah, betul. Karena kalau orang punya harta yang berlimpah tapi dia enggak punya istri yang solihah, ribut terus, enak apa enggak hidupnya? Enggak enak. Orang punya duit banyak tapi tiap hari ribut sama suaminya, enak apa enggak? Enggak enak. Nah, Sayyidina Ali itu beliau mengatakan ya kebaikan di dunia itu ya istri yang solihah. Kalau bagi laki, bagi perempuan yang dimaksud adalah suami yang soleh. Itu makna hasanah, makna kebaikan ada di dunia. Sayyidina Ali, Masya Allah beruntung beliau istri beliau yang pertama, karena Sayyidina Ali kan setelah wafatnya Siti Fatimah kan nikah lagi. Istri beliau yang pertama, Siti Fatimah, dan yang pertama dan yang paling utama putri Nabi. Jangan tanya solehah apa enggak, Bu, di atasnya solehah. Fatimah itu putri Nabi, tapi begitu jadi istrinya Sayyidina Ali kan ketika itu dalam kondisi kekurangan, itu siap bercapek-capek, berlelah-lelah demi suaminya. Sampai tangannya yang halus itu sampai kasar karena untuk khidmat kepada suami dan kepada anak. Gitu. Itu beliau dapat istri yang sangat solihah. Istri yang sangat solihah. Kemudian Imam Qatadah mengatakan, apa hasanah fid dunya? Al-afiyah, selamat. Wal kafaf, dan dicukupi. Selamat dan kecukupan. Imam Hasan al-Basri mengatakan, apa hasanah fid dunya? Ilmu dan ibadah.
Jadi Allah dikasih jalan untuk cari ilmu, dimudahkan untuk ibadah, itu hasanah yang ada di dunia. Imam As-Sudi beliau mengatakan maknanya hasanah di dunia adalah al-malus salih, adalah harta yang baik. Harta yang baik, sumbernya halal, kemudian hartanya itu berkah. Pengen tahu enggak ciri harta berkah itu gimana? Ciri-ciri harta berkah itu ciri-cirinya apa? Harta itu kalau berkah ciri-cirinya keluarnya untuk kebaikan. Jadi kalau ada harta keluarnya untuk sesuatu yang sifatnya itu enggak baik, sifatnya itu haram, naudzubillah, atau mungkin sifatnya itu makruh, atau mungkin sesuatu yang sifatnya itu berlebihan, maka itu tanda cari hartanya enggak baik. Karena ada satu kaidah di antara para ulama, kharajal malu min haitsu dakhala. Keluarnya harta tergantung cara masuknya. Kalau cara masuknya itu baik, maka keluarnya pun juga baik. Sahabat Abdullah bin Umar memaknai al-hasanah fid dunya yaitu al-auladul abror. Itu anak yang baik, au tsana'ul khalqi, atau pujian dari sesama manusia. Itu yang dimaksud hasanah fid dunya. Para ulama punya berbagai macam persepsi. Terus wafil akhirati hasanah gimana? Wafil akhirati hasanah juga ulama punya macam-macam pendapat. Ada yang bilang maksudnya itu surga. Ada yang bilang maksudnya itu adalah kelezatan nanti bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kenikmatan surga. Nikmatnya surga ini, nikmat surga itu luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah mata memandang yang lebih nikmat. Enggak pernah telinga mendengar kenikmatan yang lebih, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Itu kenikmatan surga. Jadi nikmatnya surga itu luar biasa. Jadi misalkan kepengen kopi, itu baru pengen batin keluar kopinya. Misalkan lihat kambing, anak kambing, wah, ini lo di sate enak ini, langsung berubah jadi sate. Betul, wah kenikmatannya pokoknya, lo kok enggak terbayangkan, Beb. Yang makna enggak terbayangkan, saya pernah dengar dari ulama itu mengatakan gini. Jadi di surga itu hari ini itu enak, besok tuh lebih enak lagi. Besoknya tuh lebih enak lagi. Jadi enggak bisa terbayangkan, misalkan ya, Anda dapat makanan enak, Anda mungkin besok lebih enak lagi, itu mungkin bisa terukur. Lah kalau sudah 7 hari, 7 kali lipat lebih enaknya, bisa dibayangkan apa enggak? Lah surga itu kenikmatannya gitu, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, terus seperti itu. Itu kenikmatan surga, begitu. Jadi enggak bisa dibayangkan. Lah ini ada kenikmatan yang nanti lebih enak daripada kenikmatan surga. Apa itu? Kenikmatan menyaksikan langsung zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti orang dipilih menyaksikan langsung zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang mengungguli semua kenikmatan surga. Itu termasuk al-hasanah fil akhirah. Masuk mana dari wa fil akhirati hasanah. Ada juga hurul ain. Itu bidadari. Nanti pria-pria yang soleh mendapatkan bidadari. Nah, kalau wanita yang soleh dapat apa? Dapat suaminya. Loh, ya dapat suaminya sudah mengalahkan soal bidadara. Tidak ada bidadara. Jadi kalau pria soleh dapat bidadari. Kalau wanita soleha dapat suami yang soleh gitu. Dapat suaminya yang ada dari namanya hurul ain. Hurul ain ini usah dibayangkan lah. Ini untuk dewasa. Lah, itu
Itu dulu pernah, itu dulu sampai dikisahkan. Jadi Nabi SAW itu seringnya doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Ada pendapat ulama, kata Imam Al-Alusi, makna Rabbana atina fid dunya hasanatan. Jadi kan kata-katanya hasanatan, tidak pakai alif lam ya. Itu punya makna. Jadi bahasa Arab itu ada alif lamnya, tanpa ada alif lamnya, itu artinya beda. Kalau seandainya Rabbana artinya fid dunya al-hasanah. Itu berarti kebaikan tapi punya maksud tertentu. Kalau hasanatan berarti kebaikan yang sifatnya umum. Walaupun kata Imam Al-Alusi, sekalipun kata hasanatan itu maksudnya kebaikan yang sifatnya umum, tapi itu dikhususkan lagi dengan makna semua kebaikan yang sifatnya umum plus sempurna kebaikannya. Itu yang namanya hasanah. Karena banyak kebaikan di dunia ini mesti ada cacatnya. Contoh ya, makan roti itu enak enggak? Roti coklat. Enak. Anda sebulan dikasih itu terus. Enggak enak. Berarti enggak kebaikan yang pernah. Belum lagi kalau usianya udah 60 tahun ke atas. Sakit gulanya tinggi. Sate, enak enggak? Enak. Sebulan. Jangankan sebulan. Itu waktu itu Idul Adha. Itu Idul Adha atau kalau habis bantu-bantu hal di Masjid Riyadh. Kan berarti kan saya ngelong-ngelongkan, berarti kan saya kebuli semua. Itu suruh makan kebuli enggak nafsu. Warak. Padahal cuma ngelongkan tok. Nah, saya kalau hal disuruh milih kebuli sama pecel, milih pecel saya. Padahal ada kebulinya. Milih gado-gado, milih pecel. Enggak enak. Akhirnya baru ngelongkan. Nah, itu enggak kamil. Hasanah yang kamil itu adalah makna daripada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Dulu pernah dalam riwayat datang satu orang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini tidak salah dalam kondisi sakit begitu. Sakit gitu. Akhirnya Nabi nanya sama dia, kau pernah doa sesuatu ya? Kamu pernah berdoa sesuatu? Kata orang tadi, iya ya Rasulullah. Apa doamu? Saya doa begini, ya Allah, kalau engkau akan menghukumku di akhirat, maka segerakanlah hukumanku ada di dunia. Ya Allah, jika memang nanti di akhirat aku akan mendapatkan hukuman, maka segerakanlah hukumanku ada di dunia. Doanya itu. Kata Nabi, subhanallah, kau gak akan mampu kalau gitu. Gak akan kuat kamu kalau seperti itu. Terus gimana? Kamu harusnya doanya begini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu doanya. Jadi jangan kamu minta akhirat enak tapi dunianya dibuat remuk. Jangan gitu. Loh akhirnya kamu sakit. Terus doanya, ini doanya ya Allah, minta kebaikan ada di dunia, juga minta kebaikan ada di akhirat, dan nanti selamat daripada azab neraka. Akhirnya didoakan sama Nabi SAW, itu dia juga mengamalkan doa itu, akhirnya penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang enak itu enggak apa-apa. Ya Allah, saya minta kekayaan di dunia unlimited tapi masuk surga tanpa hisab. Loh, kan nanti orang kaya, hisabnya nanti kan orang fakir miskin 500 tahun lebih cepat masuk surganya dibandingkan orang kaya. Karena orang kaya hisabnya 500. Lainnya doa, ya Allah saya minta kekayaan yang unlimited. Unlimited sekalian, unlimited tapi nanti masuk surga enggak dihisab. Loh, enggak apa-apa doa begitu. Itu yang namanya orang masuk surga tanpa hisab, ada apa enggak? Ada apa enggak?
Ada. Ya Allah, kalau Anda doa, ya Allah saya minta masuk surga tanpa mati. Ya enggak bisa. Mau enggak mau harus mati, itu sunnah Allah. Tapi ya Allah saya masuk surga tanpa hisab. Ada enggak orang masuk surga tanpa hisab? Ada. Semuanya pasti ada masuk tadi yang surga neraka, tapi ada yang dihisab, ada yang tanpa hisab. Dan kita masuk surga tanpa hisab. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Kayak banyak Nabi SAW itu sering menyebutkan tentang orang akan masuk surga tanpa hisab. Di antaranya yang dimakamkan dibagi. Jadi di makam Nabi Muhammad SAW, lurus sedikit itu ada pemakaman bagi. Nabi berkata sama Ummu Qais, wahai Ummu Qais, tahu enggak yang dimakamkan di sini nanti, ini akan dibangkitkan wajahnya seperti rembulan saat purnama dan nanti masuk surga tanpa hisab. Yang dimakamkan dibagi. Pengen dimakamkan di sana, aku pengen. Saya waktu ziarah ke sana sama teman saya yang barengi, satu teman saya, Habib juga dari Malang. Masih ziarahnya tiba-tiba nanya, kalau mati dikubur di sini mau apa enggak? Saya bilang, mau, cuma jangan bahas sekarang, merinding akhirnya. Lewat kuburan didoakan mati, itu tempat mustajab. Terus saya bilang, amin, nanti langsung segera gimana? Itu hadirin Allah Ta'ala. Jadi makanya sering-sering kita baca doa Nabi itu ya. Sering-sering kita baca doanya Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan kita ini dianjurkan sering doa. Ini sering doa. Ada waktu-waktu yang diijabah kalau kita ini berdoa. Maka gunakan waktu tersebut dengan doa sebaik-baiknya. Nah, kalau kita ini bingung mau doanya apa, maka doanya yang tadi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi doanya betulan, ya Allah, minta kebaikan ada di dunia, juga minta kebaikan ada di akhirat, dan minta diselamatkan daripada azab api neraka. Insyaallah kalau sering doa itu, maka insya Allah hidupnya di dunia banyak kebaikan. Mulai dari pasangan hidup yang soleh-solehah, mulai juga dari dapat ilmu, dimudahkan untuk beribadah, dan juga insya Allah punya keturunan yang soleh, baik di mata manusia, tentunya juga di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhiratnya pun juga diberikan banyak kebaikan karena keberkahan daripada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jangan doa ya Allah, Allahumma muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini belum terjamin hasanahnya kalau ini. Doanya sebagaimana yang tadi diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan karena hebatnya doa ini kata sahabat Anas bin Malik merupakan doa yang paling sering. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu insya Allah pulang dari sini oleh-olehnya tadi Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sudah sering sih sebetulnya, tapi tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Ini doa sambil khusyuk. Doa itu enggak. Doa kalau min qalbin ghafil enggak diterima sama Allah. Doa min qalbin ghafil enggak diterima sama Allah. Jadi dari hati yang lain enggak terima, tapi sambil khusyuk. Ya Allah, minta kebaikan di dunia, kebaikan ada di akhirat, dan selamatkan kami daripada azab api neraka. Dan insyaallah barokah dan manfaat.